warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi guys sama channelnya Pak Ari dengan Abah asli orang Garut. Abah mau ngebahas soal sodakoh membawa berkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Maafin nih guys, ada tantangan nih, katanya disuruh ngeramal siapa yang bakal jadi presiden di 2024 gitu. Tapi ini makan sekedar ramalan, ini benar atau tidaknya itu urusan Allah, salah urusan Abah gitu. Tapi Abah mau ngebahas dulu, ramalannya ditaruhnya ntar di belakang aja. Soal kan harus benar-benar yakin, harus benar-benar ini bukan main-main ramalan ini. Menyangkut seorang pembesar warga kita, anak baik bangsa kita, yaitu orang Indonesia. Orang yang terpilih sama Allah, siapapun yang menjadi pemimpin di masa depan, yang adil, makmur, bertanggung jawab, orangnya baik, luar dalam. Pasti ini orang-orang yang baik, anak-anak bangsa yang terbaik di negara kita, yaitu negara tercinta, negara Indonesia. Tapi Abah sebelumnya mau ngebahas soal sodakoh yang membawa berkah. Guys, sodakoh itu, amalan yang paling hebat, amalan yang mau kita, kalau kita punya masalah, punya keresahan hati, kegoncangan jiwa, dengan sodakoh insya Allah bakal dijamin kesempurnaannya sama Allah. Sodakoh itu apa, Bah? Sodakoh itu menyisihkan harta kita dengan kebijaksanaan, dengan keikhlasan, tidak ada balasan atau minta balasan dari siapapun, apalagi minta balasan sama Allah. Sodakoh itu pure buat dirinya sendiri. Nah, Abah ini punya cerita buat orang-orang yang sayang sama sodakoh. Makanya kata Abah, kesaktian sodakoh itu bisa orang itu yang tadinya mau mati bisa hidup lagi. Ini Abah punya cerita nih soal sodakoh. Ini terjadi di tahun 2000, terjadi di 93 nih. Ini ada seorang pengusaha ya bos ya. Ini seorang pengusaha yang kaya raya, usahanya di mana-mana, hampir seluruh Indonesia. Orangnya sibuk dengan kerja, tidak pernah ada waktu buat keluarganya. Saking sibuknya dia mencari harta yang tidak ternilai. Banyak perusahaannya di mana-mana, banyak koleganya di mana-mana, sampai ke mancanegara atau ke luar negeri. Tapi dia lupa satu, dia nggak pernah sodakoh. Dia lupa dengan yang diajaran sama agamanya dia, seorang Islam. Tapi dia dipertanyakan Islam atau tidak. Saking sibuknya dia mencari harta yang tidak habis-habisnya. Nah, di satu saat dia kena kebangkrutan. Hancur, dia ditipu orang. Perusahaannya semuanya hancur semuanya. Dengan tidak kesengajaan dia, dengan keserakahan dia, join sama orang, kena kerugian yang tidak ternilai harganya atau tidak ternilai hartanya. Makanya sampai dia di titik terakhir
jatuh miskin, sampai rumahnya aja terjual, sampai keluarganya aja dibawa sama keluarganya, sampai dia meninggalkan dengan yang dibawa dengan dia membawa waktu itu cuma laptop, jam sama sepatu, tidak membawa uang seperak pun, saking dia kena susah atau kena belangsak dengan sitaan orang-orang yang di orang-orang yang dipercaya sama dia, hianat, membangkrutkan dia, menghancurkan dia. Yang jadi korban keluarganya sendiri. Tapi kalau Abah dinilai ini itu cuma jalan, teguran dari Allah. Orang-orang yang luput dari sodako, orang yang luput dengan kewajiban yang udah ditentuin sama agama, dia bakal satu saat bakal hancur. Nah, singkat cerita, dia langsung jalan pergi, tidak arah, tahu kemana dia arahnya, tidak tahu arahnya mau kemana, sampai dia 1 bulan dia jadi gembel di jalan, udah cumpang camping, udah kayak gembel asli gitu. Seorang pembesar, seorang pengusaha besar, hidup di jalan, hidup di bawah jalan, hidup dikasihnya sama orang gitu. Tapi dia masih punya semangat buat jalan. Dia mau nyeburin beberapa kali, mau bunuh diri, tapi dia tidak bisa melakukannya. Satu saat dia jalan ke perkampungan, jam 12 malam, dia ngantuk. Akhirnya dia masuk ke satu masjid. Di situ masjid yang terbuka, makanya masjid di daerah itu masih dibuka kuncinya, tidak ditutup kayak di Jakarta dengan ikhlas itu. Orang ini sampai ketiduran di masjid. Nah, jam 4 dia ada yang ngebangunin. Pak, bangun, udah mau sholat subuh. Tapi kelihat pakaiannya, ngelihat apanya, orang itu nggak tega. Akhirnya orang itu disuruh mandi, dikasih salin. Orang yang ngebangunin tahu seorang marbot atau seorang ustadz, dia ngambil baju buat orang yang itu, suruh mandi. Akhirnya orang itu mandi, terus dikasih baju. Katanya, saya lagi lapar Pak, saya nggak bisa sholat. Akhirnya orang itu ngambil sebutir makanan, atau namanya juga pagi-pagi belum ada nasi kali. Dia ngambil 2 yang buat didagangin sama istrinya, 2 ketan yang pakai taburan kuning. Akhirnya sama bapak ini dimakan dengan lahap. Makanya kata bapak ini, bapak dari mana? Saya seorang musafir yang sekarang lagi diuji sama Allah dengan kesengsaraan saya. Nah, udah Pak, ngikut sholat subuh aja. Akhirnya dia sholat subuh ngikut. Sesudah sholat subuh dia langsung keluar, nyender di masjid. Tapi di acara Jumatan, malam Jumat atau hari Jumat, di situ ada kuliah subuh yang membahas soal sodako. Kata ustadz ini yang telinga di telinganya dia, kalau orang yang bisa sodakoh dengan kasih sayangnya, atau sodakoh dengan barang yang paling disayangi sama dia, Allah bakal mengganti 7 kali lipat atau 700 kali lipat. Tapi syaratnya sodakohnya harus yang paling disayang sama dia, paling harapan dia hidup. Nah, kata dia, mana benar atau tidak gitu, sodakoh itu membawa berkah atau tidak. Dia berpikir dengan sampai jam 6. Sesudah jam 6 dia nanya sama marbot, Ustadz itu di mana adanya? Ustadz adanya di sebelah masjid rumahnya. Akhirnya dia dengan terbopo-bopo dia datang ke rumah Ustadz dengan assalamualaikum. Kata Ustadz, waalaikumsalam. Ini bapak dari mana? Saya baru kenal, baru ngeliat. Dia menceritakan kisah dia dengan keadaan dia seorang pengusaha yang sukses, yang sekarang lagi dibangkrut atau bangkrut dengan penipuan orang, atau dibangkrutin sama teman-temannya dia sendiri. Kata Ustadz, alhamdulillah itu jazakallahu khairan kasiro. Kalau bapak sampai nggak ditegur sama Allah, jalannya bapak dihianatin sama teman, bapak nggak bakal jadi datang ke masjid saya, atau bakal musafir di masjid saya. Terus kesini mau ada apa? Kata Ustadz, saya mau nanyakan yang tadi ceramah bapak, bahwa sodako itu membawa kelegaan hati, terus harta saya yang hilang bakal datang lagi dengan sodako. Tapi syaratnya harus barang yang paling disayang sama kita, barang yang paling bagus. Makanya kalau sodako guys, jangan barang yang jelek atau barang yang udah tidak dipakai sama kita. Tapi sodako itu harus barang yang paling disayang sama kita, biar berkah hidupnya. Bapak mau apa datang ke sini? Saya mau ngejar ucapan Ustadz.
bahwa orang yang sodakoh barang yang disayang atau barang yang tidak ada lagi disodakohkan, Allah yang bakal ngejamin. Tapi saya tidak punya apa-apa. Ini saya cuma bawa laptop, sepatu saya, sama jam Rolex saya. Ini jam tidak dijual waktu saya sengsara juga, soal ini banyak kenangannya. Tapi sekarang sama saya mau disodakohkan. Buat sama Pak Ustadz mau dikasih sama siapa? Saya ridho dunia akhirat. Saya tidak ngarep balasan dari siapa-siapa. Ini dosa saya. Tapi mudah-mudahan kalau saya sampai punuk di jalan, umur saya diambil sama Allah, punya kebaikan dari sodako saya yang sekarang. Kata Ustadz, jazakallahu khairon kasiro. Bapak udah dapat hidayah dari Allah. Bapak udah dapat renungan dari kelakuan Bapak yang dulu. Tapi Bapak sih gimana kalau seandainya Bapak jadi orang senang lagi, atau Bapak jadi orang sukses lagi? Saya janji Ustadz, dunia akhirat saksinya bumi sama langit. Kalau saya bisa sukses lagi atau saya punya gaji saya mau dibagi 3. Ke-1 buat sodako, kedua buat hidup anak bini saya, ketiga buat pembangunan apa aja, mau pakai gaula atau yatim atau apapun. Tapi gaji saya mau dibagi 3 seumur hidup saya. Saya nggak bakalan ngambil soal bukan soal atau apa. Ini janji saya sama Allah. Kalau Ustadz nyaksiin, kata Ustadz, saya menyaksiin janji Bapak, tapi ini diaminin sama 7.000 malaikat supaya Bapak jadi orang sukses lagi. Tapi sampai Bapak ngelanggar janjinya, yang ada cuman ada kematian, atau Bapak bakal dimasukin ke neraka. Soal Bapak udah hianat sama Allah. Soal kan Bapak udah bilang demi Allah. Jadi sumpahnya sama Allah aja, bukan sama manusia lagi. Cuman saya jadi saksi. Nah, akhirnya sama Ustadz itu dia dijamu makan. Sesudah makan dia pergi, tapi tanpa arah tahu kemana dia. Sampai 2 minggu kakinya bengkak, sebab dia nggak pakai sepatu. Perutnya lapar, badannya dekil hitam. Tapi kata dia, saya dibalas atau tidak, ini dosa saya. Tidak ngarepin saya dapat sama siapapun. Kata Ustadz, kalau kita udah ngasih sodako, bakal ada pertolongan. Tapi yang dirasain dia sampai 3 minggu perjalanan tidak ada pertolongan sama sekali. Malahan dia sampai dibilang orang gila sama orang-orang. Dibilang orang gila. Nah, satu saat dia lagi dirempuk sama anak-anak, lagi dikejar sama anak-anak, diaur-aur atau ditimpukin pakai genteng. Dia nggak ngelawan sama sekali, tapi dia air matanya bercucuran. Ya Allah, saya dulu sering ngelihat anak yatim yang kelaparan, tapi saya hidup dengan kemewahan. Dengan kemewahan yang tidak beraturan. Ya Allah ya Rob, saya ini mudah-mudahan saya diampuni segala dosanya saya di akhirat. Tidak disiksa lagi, kata orang ini. Dia sampai pas numprak di satu pos, dia merenungkan diri dengan kelukaan bekas genteng atau bekas ini. Tapi ada seorang yang ngelemparin makanan ke dia. Sama dia diterima dengan jazakallahu khairan kasiro. Ya Allah, saya belum pernah dulu ngelemparin makanan sama siapapun. Saya terlalu mengkhianatin diri saya sendiri. Ya Allah, makanan ini diterima dunia akhirat sama saya. Orang ini ketiduran di pos. Tapi sesolat, dia udah waktunya sholat asar. Akhirnya dia masuk ke satu musola atau masjid, tapi kecil, di satu perkampungan. Dia habis sholat ketiduran. Sebelum sholat dia ketiduran. Tapi di situ ada 2 mobil yang lagi bersender atau beristirahat. Orangnya lagi ada di dalam masjid, tapi dia nggak berani masuk ke masjid soal badannya malu, kotor gitu. Tapi kaki sama tangannya bersih. Tapi dia merasakan dia jadi orang gila atau jadi orang yang tidak ada artinya atau terlalu hina gitu. Tapi dia terlalu ingat sama ucapan Ustadz bahwa orang yang sodakoh di jalan Allah ikhlas dengan harta yang paling disayang sama dia, pasti dia bakal ada pertolongan. Tapi dia tidak tahu kapan ada pertolongannya, sekarang atau lusa, atau sampai dia di alam kubur, atau dia udah di alam mahsyar gitu menurut dia. Akhirnya dia ketiduran di musola. Tapi begitu dia lagi mimpi, setengah mimpi atau setengah tidur, dia ada dibangunin. Pak, bangun Pak, ini jalan mau pintu buat ke masjid. Akhirnya dia bangun dengan
merasa gimana ya, bangun tapi merasa badannya enteng atau merasa badannya enak. Nah, begitu orang yang nggak bangunnya dia bangun, dia kaget. Pak, Bapak Pak Iriawansah ya, Pak Iriansah ya, kata orang yang ngebangunin. Terus kamu siapa? Saya Hamdan, Pak, teman Bapak sekolah SMA dulu. Bapak kok jadi begini? Kenapa? Bapak kan udah kaya, udah sukses. Saya sering ngelihat dari profil-profil Bapak yang sibuk, join sama orang luar, join sama apa. Akhirnya dia cerita bahwa dia kena tipu, dia kena kebangkrutan usahanya, dia kena pembayaran ke bank, tidak kebayar, semua hartanya disita sama bank. Nah, saya juga udah lagi buka usaha, Pak. Bapak mau ngikut saya ke Surabaya, buka cabang di tempat usaha saya. Itu Allah udah nunjukin, tapi nggak langsung kayak makan cabe. Dimakan cabe sekarang pedesnya. Nah, dia sujud sama Allah, ya Allah, saya ketemu sama teman saya yang paling baik. Saya ketemu sama teman-teman saya yang dulu paling dihina sama saya, soalnya dia seorang anak petani. Anak yang tidak, menurut saya tidak bisa ngelanjutin kuliah. Cuman dia dapat beasiswa saking pintarnya. Ya Allah, tapi sekarang dia jadi nolongin saya. Saya jadi orang yang sombong, terlalu sombong, makanya saya dilahirkan dari orang kaya. Tapi saya nggak pernah ngehargain orang miskin. Makanya teman-teman saya suka diledek dulu sama saya lagi sekolah. Dianggap tidak bakal jadi orang, dianggap bakal nggak jadi apa-apa. Tapi buktinya sekarang Allah nunjukin, orang yang paling dihina sama saya, orang yang paling dicaci sama saya, dia nggak dendam sama saya, malah dia ngajak join usaha saya. Ya Allah, minta ampun dengan kesalahan saya, dengan ampunan sebesar-besarnya. Saya mau nerima malu, tapi tidak menerima saya butuh. Kata Pak Iriawan, akhirnya dia menolak dengan halus. Saya malu kalau ngikut usaha sama kamu, sebab saya terlalu banyak menghina kamu lagi sekolah. Pernah saya ngejorokin, pernah mitnah kamu supaya dikeluarin dari sekolah. Tapi kamu sekarang jadi orang sukses, jadi orang yang sukses lebih dari sukses. Kata Pak Hamdan, itu masa lalu, Pak. Kita jangan ngikut-ngikut soal masa lalu. Masa lalu itu ujian hidup kita. Kalau saya nggak dijorokin sama Bapak, saya nggak diusir sama Bapak, saya nggak dikeluarin dari sekolah, saya nggak bakal dapat sekolah elit atau sekolah yang dapat beasiswa saya sampai ke perguruan tinggi. Makanya Bapak itu cuman jalan buat saya supaya maju ke depan, bukan soal Bapak menghina atau tidak sama saya. Makanya Bapak saya seorang anak pintar, Bapak seorang pengusaha, makanya saya mau ngajak join sama usaha sekarang. Makanya Bapak harus ngikut ke Surabaya. Nah, singkat cerita, dia ngikut ke Surabaya. Dia jadi usaha cabang. Dia dengan kejujurannya dia, dengan kegiatannya dia kerja, terus dia dengan kepercayaan dia sendiri, rajin ibadah, tidak meninggalkan sholat, dia langsung jadi orang sukses lagi. Dia yang pertama dibeli rumah, tapi nggak gede rumahnya. Dia ngambil istri sama anaknya, dibawa hijrah ke Surabaya. Akhirnya dia lama sampai 5 tahun dia usaha. Akhirnya dia join usaha sendiri, tapi join sama Pak Hamdan dengan barang-barang. Akhirnya dia jadi orang kaya lagi. Tapi yang dilakukan sekarang apa? Antara bumi sama langit. Dia jadi orang yang baik banget. Nggak pernah dia ada orang gembel sekaligus di jalan, dia berani gopong atau mangku. Dia hartanya cuma nyari orang-orang miskin. Dia selama ini terus jalan dengan mobilnya, nyari orang miskin, ngelihat orang yang lagi bawa apapun dia langsung nyamperin, terus dia dikasih uang dengan tidak melihat muka atau harus dilihat mukanya. Kebaikannya dia ingat, sedekah itu membawa berkah, atau sedekah itu membawa dia hidup jadi senang lagi. Makanya dia kalau sedekah sama orang-orang, dia beli yang baru, tidak beli yang lama, atau tidak mau memberi yang udah dipakai sama dia. Sampai dia jadi orang sukses banget, tapi dia gak pernah, dia kerjaannya nyari-nyari masjid yang belum selesai, nyari-nyari anak yatim, nyari-nyari janda yang sengsara, sama dia dikasih uang, dikasih makanan. Terus dia berbuat baik. Nah, ini contoh guys buat orang-orang yang sering sedekah
tapi diijabah sama Allah. Jangan nunggu dibalasnya. Soalkan sodako itu tidak kayak makan cabai, sama Allah diuji dulu sabar atau tidak, ikhlas atau tidak gitu. Ini orang ini sampai jatuh sengsara model apapun, tapi dia bisa ngalaluin atau bisa menjalaninya. Tapi yang poinnya sekarang jadi orang sombong, jadi orang yang lupa sama Allah. Dia nggak punya ketenangan jiwa, dia nggak punya ketenangan hidup. Biar dia kaya sekaya apapun, tetap dia gelisah hidupnya. Tapi di barengan dia sodako, ingat sama orang-orang sekeliling dia hidupnya nyaman. Dia tidak takut hartanya diambil siapapun. Soalnya dia yakin harta itu kalau udah masuk ke perutnya itu harta dia. Tapi kalau masih di luar badannya itu bukan harta dia gitu. Nah, ini guys, ini apa? Cuman cerita, contoh, tapi ini nyata adanya. Jadi sodakoh itu membawa berkah, membawa kesaktian yang luar biasa. Orang yang udah dianggap orang gila, orang yang dianggap sama orang udah dikejar-kejar, ditimpukin pakai genteng, tapi dia sekarang jadi pengusaha sukses, pengusaha yang hebat. Tapi dia tidak lupa sama dirinya. Dia janjinya ditedunin sama Allah. Dia berusaha sebaik mungkin ngajarin sama anak-anaknya supaya terus bersodakoh, dimanapun dia berada. Mau dikenal sama tidak, mau orang golongan apa agamanya, tapi dia terus sodakoh. Ini guys, buat contoh biar kita jadi orang yang baik, jadi orang yang terus tawadu dengan kebaikan, tawadu dengan keikhlasan. Tapi bos, ini di pusaka Ka'bah ada sejarah satu lagi nih. Ini sebaliknya ada orang kaya yang terlalu kaya ya, namanya Hambali. Kayanya lebih dari kaya. Hampir di kampung ini dia paling kaya, atau juragan tanah, atau juragan sapi, atau juragan kambing lah gitu, saking kayanya. Tapi dia nggak pernah punya kepuasan hartanya. Dia orangnya sombong, bahil, dikil. Makanya cuma sama ikan asin doang. Tidak memakan daging atau apa. Katanya sayang hartanya dimakan gitu aja. Jadi hartanya cuma hiasan atau apa. Tapi satu saat ada seorang bupati yang saembara. Siapapun orang yang mau dikubur hidup-hidup, hartanya mau dikasih separohnya. Dikuburnya 24 jam. Ini bupati dengar dari ustadz atau kiai bahwa di alam kubur itu ada pertanyaan kubur, tapi dia percaya atau tidak. Makanya dia mau ngayakinin usapan kiai bahwa di alam kubur itu ada malaikat atau tidak. Soalnya kan masa orang mati kok masih ditanya, kata ini. Makanya dia saembara. Siapapun orang yang mau dikubur sama saya, harta saya separuhnya mau dikasihin sama orang yang mau dikubur, tapi jaraknya 24 jam. Orang semiskin apapun, orang yang tidak makan pagi atau sore, dia nggak mau dikubur hidup-hidup. Soalnya dia masih demen di dunia, biar sengsara aja, dia nggak mau mati gitu. Tapi kenapa orang kaya Hambali kok mau dikubur dengan serakah? Kalau saya nerima harta dari bupati ini, harta saya makin rega atau makin kaya, kata dia. Dengan keserakahan, keserakaan dia, atau dia udah bahil, kaya, serakah lagi. Singkat cerita bos nih, dikuburnya jam berapa? Dikubur itu waktunya ba'da asar atau habis sholat asar. Nah, sebelum sholat asar, di belakang di rumahnya kan zaman dulu kan ada apa, bukan ngegiling kalau padi ya, pakai tumpukan. Ini ada ayam dia, anak ayam ketimpuk sama orang yang lagi bikin beras. Hanya ayam itu dikasih sama Pak Hambali, Pak, ini ayamnya mau mati Pak. Ini Pak, kata Pak Hambali, udah makan aja sama kamu, potong biar anak kamu makan daging gitu. Tapi seumurnya dia udah umur 52, baru pertama dia sodako ayam yang mau mati gara-gara ketimpuk halu gitu. Kalau bahasa Sunda ya, halu gitu. Cuman dia ikhlas, dia cuman mikirin harta yang banyak dari bupati itu, tapi dia tidak memikirkan. Coba kalau dia nggak memikirkan harta yang banyak, dia bakal ayamnya diambil juga sama dia, dimakan juga gitu. Malah minta denda sama dia ayamnya dimakan, tapi dia minta uang juga buat kematian ayamnya itu, saking bahilnya sapi dekilnya gitu. Ini contoh bos, jangan ditiru ya orang bahil atau orang yang kikir atau orang yang pedit sekaligus. Nah, akhirnya habis sholat asar dia dikubur dengan upacara
kematian yang asli, tidak direkayasa atau tidak ada pengubur. Dia biasa didoain sama ustadz atau didoain sama ulama di situ. Ini dikubur ini dia. Cuman dia pakai selang ke atas buat napasnya gitu. Dia buat tanah ini, tanah belum penuh semuanya, malaikat udah datang. Tapi nggak ada pertanyaan, langsung ngelibasin gendir yang penuh dengan api neraka dia ke kepalanya dia. Tapi kok ada anak ayam yang nolongin dia. Setiap malaikat memukul dia, ayam itu ngehalangin dia. Setiap malaikat memukul dia, kehalangan dia, sampai dia selamat dari azab kubur. Tapi dia nggak ada pertanyaan man robuka atau man nabiyuka, soalnya kan orang ini saking serakahnya sampai orang udah kafir gitu. Jadi sama malaikat langsung mau dipukul aja langsung. Nah, poinnya di sini bahwa pertanyaan kubur itu ada buat orang yang meyakini Islam atau meyakini siapapun. Sobat, kubur itu hisaban buat pertanyaan kita menuju ke alam barzah. Nah, tapi orang ini selamat gara-gara dia sodako seumur hidup sama anak ayam yang dimakan sama orang miskin. Nah, begitu udah 20 jam dia diangkat dengan kelelahan atau lemes doang. Dia bercerita bahwa dia diselamatin anak ayam di dalam kuburnya. Tapi kalau yang mukul dia ada, tapi cuma sinar merah atau tidak, bentuk wujudnya tidak jelas, kata dia gitu. Soal kegelapannya nyata gitu di alam kubur dengan dia engap atau apa gitu. Cuman ada dua makhluk yang gede besar tapi bentuknya api gitu, nyerang dia, mau mukulin dia, mau hancurin dia. Tapi gara-gara anak ayam dia selamat di alam kubur. Nah gitu guys. Jadi sodako itu bisa nyelamatin orang yang lagi sesat. Tapi sesudah dia dikubur, terus dia yakin dengan keselamatannya sodako, tapi dia bukan ngalamin sodako atau dia menjalani sodako, tapi dia makin kikir hidupnya, makin kekurangan hartanya, makin menis orang-orang miskin. Dia makan jadi orang rentenir yang terlalu tajam atau terlalu sadis itu buat di lingkungannya dia. Banyak orang-orang miskin diambil sama dia, tanahnya diambil, ternaknya diambil, istrinya juga diambil buat kepuasan dia. Nah, ya orang-orang yang udah seperti Dajjal, dia mau contoh model apapun dia tidak peduli lagi. Sampai dia satu saat dia ada orang kota yang ngajak join sama dia, usaha bareng, dengan keuntungan 7 kali lipat atau 12 kali lipat dari uangnya dia. Makanya kata dia, kalau naruh uang saya 100 juta, keuntungan saya berapa? Kata dia, kalau Bapak naruh uang 100 juta, keuntungan Bapak sekitar 150 juta 1 tahun. Kata dia gede banget ya. Jadi uang saya tetap ada di situ 100 juta. Tapi 1 tahun saya dapat 150 juta gitu, kata orang ini. Namanya juga penipu. Tapi Allah udah ngegelapin supaya orang ini sengsara. Akhirnya dia ngejual hartanya semua. Saking dia kalau 100 juta aja untungnya udah 150 juta. Gimana kalau 2M atau 5M? Setahun saya dapat berapa? Jadi kayaknya cepet. Akhirnya hartanya semuanya dijual. Tidak disisain satu detik. Sesudah hartanya dibawa sama orang ini, tidak ada kabar. Tidak ada sama sekali orang yang menghilang kayak orang ditelan bumi. Terus dia nyari kemana-mana sampai dia jadi ini. Bangkrut, sekaligus bangkrut. Dia pun nggak punya harta sedikit, cuman yang ada dipakai hancur sama keluarganya. Tapi orang-orang ini bukan tobat. Ini ditambahin harta banyak, dia tambah sombong. Dimiskini juga dia tambah sombong. Dia nggak mau dibilang orang miskin. Tetap dia merasakan jadi orang kaya, tapi hidup di kampungnya dia jadi orang miskin. Orang yang belas kasihan makan dari orang lain yang dulu pernah disiksa sama dia. Makanya kalau ada orang pembalasan, dia udah mati kali bos, disiksa sama orang-orang kampung dari keserakahannya dia. Tapi orang kampung nggak mau, cukup dia sengsara aja dia udah pada puas gitu. Dia mencari jalan kaki, mencari orang yang membawa duit dia. Sampai berapa bulan dia mencari, sampai dia jatuh sakit. Badannya penuh dengan buduk, badannya penuh dengan luka. Boro-boro tobat atau boro-boro ini. Ngomongnya, kemana harta saya? Kemana harta saya? Kemana harta saya? Dia minta tolongnya sama iblis. Tunjukin orang yang membawa harta saya. Sampai dia terdampar di satu pos atau di tempat yang paling menjijikan, tempat pembuangan sampah. Nah, orang-orang yang udah selamat dari sodako, dia diselamatin dalam kubur. Tapi dia
begitu habis dikubur bukan tobat atau bukan jadi orang yang sukses atau bukan orang yang terus tawadu sama Allah, malah dia jadi orang-orang yang serakah, tambah serakah dengan hartanya, malah dia jadi rentenir. Dia terdampar di satu kampung di tempat sampah. Tidak ada yang pedulikan lagi dia, dengan tidak bisa jalan, kakinya bengkak segede-gede apa gitu. Terus badannya udah keluar dari belatung-belatung yang menjijikan, tapi dia nggak mati. Dia sakit 40 hari 2 bulan di situ, tapi dia nggak mati. Kenapa nyawanya nggak dipanggil sama Allah dengan hijabnya atau dengan sarafnya? Kalau orang-orang yang udah sakit begini, kata orang tidak ada bakal hidup gitu. Tapi kenapa kok nggak mati 2 bulan? Sakit yang terlalu parah, dari seluruh badannya udah keluar bau yang sangat menyengat. Masih ada nyawanya tapi dia udah bau saking bau-baunya. Orang yang lewat juga langsung muntah gitu. Nah, kenapa Allah ngasih adab segitu beratnya sama orang ini? Orang ini orang bahil, bos. Orang yang terlalu bahil, orang yang tidak menerima hartanya itu dari mana? Hartanya siapa yang ngasih? Dia nggak pernah ngalaksanain zakat atau sodako atau apapun yang diajarin sama agamanya. Dia terlalu bahil, dia ngikutnya sama Dajjal. Di dunia aja dia udah sengsara, apalagi dia di akhirat. 2 bulan bos dia sekarat, tidak mati, tidak hidup. Dengan orang tidak mau nengok, saking baunya badannya. Akhirnya di situ kan ada gempa. Ada gempa. Dia ke bawah gempa, ke bawah hibah gempa tanah ya ini. Tanah langsung longsor. Dia ke bawah, tapi keadaan dia masih hidup. Dia kata kita, dia dikubur hidup-hidup sama Allah, atau dikubur hidup-hidup waktu dia masih mau hidup, waktu masih hidup mau dikubur. Tapi kejadian kedua, dia dikubur lagi sama tanah yang gempa ngubur dia tanahnya, soal di depan dia lawan longsor, namanya juga tempat sampah atau rereng. Akhirnya dia ketiban sama kuburan, dikubur hidup-hidup dengan tanah yang banyak, bukan kuburan yang waktu kubur dia dikubur. Ini kubikan tanah nimpah sama dia, tapi waktu dikubur dia dengan keadaan hidup. Nah, ini buat contoh guys, gimana kalau kita jadi dia? Coba bayangin aja, dia 2 bulan sekaratul maut, tapi dia nggak dicabut nyawanya sama malaikat Ijroil. Benci kali malaikat Ijroil nyabut nyawa ini, sayang kali tangan orang-orang yang durhaka seperti dia. Orang yang udah dikasih peringatan sama Allah, orang yang udah dikasih harta sama Allah, tapi dia lupa sama daratan. Guys, ini sekedar contoh atau sekedar padoman buat hidup kita ke depan. Ayo kita bersedekah dengan jalan Allah. Ikhlaskan jiwanya, sisihkan hartanya buat sedekah. Insya Allah harta bos nggak bakal hilang sedikit pun, Allah yang menjamin. Sahabat, sedekah itu sedekah sakti atau sedekah membawa keberkahan hidup. Satu, orang yang sering sedekah hidupnya tenang. Kedua, nyaman. Ketiga, tidak ada di hatinya hartanya bakal hilang. Keempat, ikhlas ibadah. 4, 5, dijamin kehidupannya sama Allah. Makanya terusin bos, sedekah. Tapi niat sedekah itu jangan barang yang jelek. Sedekah itu barang yang paling disayang sama kita. Kata Allah, siapapun orang yang sedekah di barang yang paling disayang sama kita, dibalasnya 700 kali lipat. Ini di Al-Quran ada bos. Jangan takut. Kalau bos nggak percaya, tanya sama ulama-ulama besar bahwa sedekah itu benar membawa berkah nih. Ini apa mau satu cerita lagi nih buat contoh nih ya, buat contoh nih. Zaman dulu ada jamaah haji di Masjid Haram itu cuman ada 7.000. Zaman dulu belum kayak sekarang jutaan gitu. Tapi seorang ustadz atau seorang imam masjid mimpi bahwa jamaah yang ada di masjid satu pun nggak ada yang diterima sama Allah. 7.000 jamaah haji di situ nggak ada yang diterima ibadahnya sama Allah. Cuman ada satu yang diterima sama Allah, tapi dia nggak jadi ibadahnya sama itu. Cuman orang itu yang bisa mendoakan orang ini supaya dapat makbrul jadi haji. Makanya imam begitu bangun dari tidurnya kaget. Ya Allah, orang ini orang apa? Kiai apa ini orang yang bisa nyapaatin 7.000 orang yang bisa haji diterima sama Allah? Sebab orang ini
nggak bakal diterima ibadahnya. Hajinya 7.000 jamaah haji, satu pun nggak ada yang diterima sama Allah ibadahnya, hajinya. Datang mimpi ke imam besar masjid gitu. Makanya kata di mimpi cari, adanya di Yaman. Orang ini seorang penjahit, jahit sepatu atau jahit baju apa aja, dia kerjanya serabutan gitu. Makanya imam ini langsung pergi ke Yaman, nyari yang namanya Syekh Ahmad Jalaluddin. Nama ini Ahmad Jalaluddin, seorang orang Yaman asli. Tapi begitu dia nyari ke Yaman, orang ini orang biasa. Orang kebanyakan kita orang kuli. Dia orang miskin, di Yamannya bukan orang kaya. Ibadahnya juga sama kayak kita, tidak ada keistimewaan. Tapi dia bisa nyapaatan 7.000 yang ada di Mekah yang kemarin tidak diterima sama Allah. Cuman dia minta doa supaya orang-orang itu diterima. Itu yang 7.000 itu diterima. Amalannya apa? Nah, makanya kiai ini nyamperin ke Bapak ini, Bapak Ahmad Jalaluddin, nyamperin. Pak, Bapak orang mana? Bapak asli saya orang sini. Saya seorang penjahit sepatu, kata dia. Terus Bapak pernah mau naik haji? Pernah tahun kemarin, tapi saya nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Saya ngumpulin uang itu hampir 24 tahun buat naik haji, buat perjalanan saya ke Mekah, kata dia. Kenapa kok nggak jadi? Nah, saya mau cerita, Pak. Kata Ustadz, kata Kiai ini, coba ceritain sama saya, Pak. Saya kagum sama Bapak, dikira Bapak itu seorang kiai, seorang habib yang tinggi nilainya, makanya Bapak bisa nyapatin atau bisa mendoakan orang yang ada di Mekah supaya hajinya diterima sama Allah. Nah, saya seorang orang miskin ya, saya seorang penjahit yang penghasilan saya dibagi 3. 1 saya tabungan buat ke tanah suci, 2 buat keluarga saya, 3 buat sekolah anak saya. Penghasilan yang terlalu tipis, makan sederhana gitu. Tapi saya yakin saya bakal bisa menunaikan ibadah haji dengan jarak saya 24 tahun, bukan sebentar. Ngumpulin harta, ngumpulin uang buat pergi ke tanah suci. Nah, saya waktu itu pas pergi jalan sama istri saya sama anak saya 1. Jadi saya 3 orang mau melaksanakan rukun iman yang rukun haji. Nah, tapi di jalan saya lagi istirahat, saya mendengar orang yang nangis. Mah lapar, mah lapar, mah lapar, katanya mau minta makan. Akhirnya saya nyamperin ke satu gubuk yang ada di situ. Saya istighfar, saya sampai kaget, 1000 kaget. Sebab orang itu lagi mau makan bangkai ayam atau mau masak bangkai ayam. Maka saya nanya, Bu, ini bangkai ayam, Bu, itu haram hukumnya. Kenapa sama ibu mau dimakan? Tapi yang harus dimakan saya apa? Anak saya dari tadi nangis mau makan. Tapi saya tidak ada uang, tidak ada makanan. Yang harus dimakan anak saya 3. Makanya saya nyari, ketemu ada ayam mati. Akhirnya sama saya dibawa. Ini ayam ini mau dibakar sama saya, soal saya nggak punya minyak. Yang penting anak saya perutnya diem, nggak nangis gitu. Tapi ini haram, Bu. Nggak boleh sama agama. Sampai dia ngaluarin air mata. Sesusah-susahnya saya, Bu, saya nggak pernah makan uang yang diharamin sama agama. Saya juga sama orang susah, tapi saya punya agama, Bu. Kalau anak ibu dikasih bangkai ayam, terus hidup anak ibu gimana ke depannya? Tapi saya nggak ada pilihan. Kalau anak saya nggak dikasih bangkai ayam, anak saya bakal nangis sampai pagi. Terus saya nggak bisa tidur juga. Makanya bangkai ayam ini mau dimasak sama saya, terus mau dibakar, mau dikasih sama anak saya. Bu, bangkai ayam buang semuanya. Ini jamaah haji saya buat ibu semua. Saya mau pulang lagi ke Yaman, tidak ngambil seperak pun. Yang penting saya bisa jalan aja nyampe ke rumah saya. Semua hanya ini bawaan buat haji dia, buat bekal dia haji di Makkah 3 bulan, dikasihin sama dia semua. Tidak ada yang disisain satupun. Tapi dia yakin bahwa dia bakal bisa pergi lagi ke Arab satu saat kalau dia ada umur gitu. Dengan harapan tipis. Itu juga ngumpulin 24 tahun. Sekarang umur dia udah berapa? Udah 63. Berarti kalau ngumpulin
24 tahun lagi umur dia berapa, udah nggak bisa mampu naik haji. Tapi dia tidak apa-apa. Yang penting saya tidak melihat kedoliman atau melihat kelaparan orang lain terus dibiarin sama saya. Buat apa saya pergi haji kalau ada di depan mata saya ada orang sengsara terus dibiarin, ada orang mau makan barang haram dibiarin. Makanya jamaah saya itu sama kiai diceritain semua, sama yang kasih semuanya, tidak ada yang disisain sama sekali. Dari mulai uang, makanan, baju semua dikasihin sama ibu ini. Tapi saya ikhlas imam mengasihin harta saya sama dia. Makanya dia imam sampai nangis, ya Allah ya Rob, ini amalan ini tidak ternilai harganya atau tidak ternilai hebatnya buat orang ini. Sebab haji satu-satunya harapan dia haji, seumur hidupnya dia tidak jadi buat nolongin orang. Gimana kalau kita tidur di hotel, makan enak, tidak perlu lagi ada orang makan atau tidak sekeliling kita. Tapi orang ini sama-sama miskin, bukan orang kaya, bukan orang yang ini agamanya biasa aja kayak kita, tapi budi akhlaknya terlalu mulia yang diajarin sama Rasulullah. Jadi dia termasuk orang-orang yang beruntung dengan ajaran Rasulullah yang ngajarin akhlak yang lebih baik. Gitu guys. Ini contoh nih. Jadi kita berkorban, harta kita habis, tapi Allah yang ngejamin kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Sebab nggak bakalan hidup abadi di dunia, tapi yang abadi hidup di akhirat. Hidup yang abadi itu di akhirat, bukan di dunia. Di dunia itu cuma sama Allah dikasih kesempatan buat nyari amal, buat di sono punya bekal. Gitu. Makanya jangan kikir bos, atau jangan pelit. Dengar, lihat nenek-nenek di jalan, lihat orang-orang yang lapar. Jangan ngelihat kastanya di jalan, orang pan, orang apa. Dilihat di situ perlu makan, kasih bos kalau kita punya. Di situ ada pertolongan, apapun siapapun tolongin bos. Jaminannya Allah. Jangan ngelihat agamanya, jangan ngelihat gembelnya, jangan ngelihat siapanya. Tapi manusia hak menolongin sesama manusia lagi. Apalagi kalau guys ngelihat orang yang makan barang haram. Apalagi guys ngelihat orang yang makan barang sampah. Kalau kita nggak nolongin orang itu, berarti kita bakal dilaknat sama Allah dunia sampai akhirat. Ini guys, ini nggak ditambahin, nggak dikurangin, ada di Pusaka Abah nih cerita ini. Buat supaya hidup kita nyaman, atau hidup kita enak gitu. Tapi ini ada pertanyaan guys, nih dari seorang bapak-bapak katanya. Guys, ada yang menanyakan nih sama Abah nih. Abah kan tukang ramal katanya nih. Coba ramal calon presiden di masa depan atau di angka 2024. Nah, Abah tidak bisa menjawab kalau seorang ngeramal presiden. Soal itu nyangkut ke soal hukum. Bukan Abah tidak berani menyebutkan namanya, tapi ini prosedur hukum, tidak bisa menyebutkan. Soal pemilu juga masih jauh. Ini sama yang minta supaya dibuka ramalan buat masa depan presiden. Abah minta maaf, ini tidak bisa menyebutkan namanya atau tidak bisa menyebutkan siapa yang akan menjadi presiden di masa datang. Tapi Abah yakin presiden di masa depan itu orang-orang yang terpilih atau orang-orang yang pinter buat mimpin negara kita atau buat negara kita supaya lebih maju ke depannya. Ini pertanyaan, ada yang minta sama Abah supaya diramal soal presiden di masa depan atau tepatnya di 2004. Tapi Abah minta maaf sekali lagi, Abah tidak bisa menyebutkan siapa yang akan menjadi presiden. Soal itu bukan kewenangan Abah atau bukan kewenangan Pusaka Abah. Soalnya kan ini belum waktunya, masih jauh. Kalau sama Abah sekarang menyebutkan siapa yang akan jadi presiden, takutnya jadi salah atau jadi hukum yang menjerat Abah sendiri. Abah tidak ada jaminan buat ngelawan hukum atau melawan hukum yang udah dipastikan sama negara bahwa orang-orang kita tidak boleh menyebutkan presiden sebelum ada pemilu. Tapi Abah yakin bahwa presiden yang akan datang itu manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang dipilih sama Allah buat jadi mimpin negara kita supaya lebih maju ke depannya. Sekali lagi saya mau minta maaf sama orang yang minta diramal soal presiden. Bukan Abah tidak bisa, tapi ini
hukum yang menentukan Abah tidak boleh menyebutkan salah satu nama atau dua nama, soal itu bertentangan sama hukum undang-undang negara kita yang negara hukum yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Sekali lagi Abah bukan sombong atau Abah bukan bilang nggak bisa, tapi Abah juga nggak bisa buat nyebutin calon presiden masa depan. Tapi kita harus yakin bahwa calon masa depan yang akan datang itu orang-orang terpilih yang dipilih sama Allah, orang-orang pintar, orang-orang bijaksana. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada kekurangan, itu pure dari diri Abah sendiri. Tapi kalau ada kelebihan dengan ramalan Abah itu, ini dari pusaka Abah yang dikasih karomah sama Allah. Sekali lagi saya mau minta maaf guys, dengan kekurangan atau kelebihannya bicara saya. Jangan ada yang tersinggung dengan ucapan saya. Tapi kita harus ngedengerin yang diceritain sama Abah soal karomah atau soal sodako. Mudah-mudahan sesudah Abah bicara di YouTube ini, orang-orang tergugah buat berlomba-lomba menjadi orang-orang yang terus mencari ridhonya Allah dengan sodako. Amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.